Expose Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam kurung RAPBDes tahun anggaran 2025 bertempat di kantor Aula Desa Ciherang, Kecamatan Dermaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 24 Desember 2024. Kepada wartawan Palapa TV, Suhurwin Kades Ciherang mengatakan bahwa acara hari ini merupakan pembahasan RAPBDes untuk 2025. Kami menampung semua aspirasi dari masyarakat dan harapan kedepannya wilayah di Desa Ciherang bisa merata dan pengerjaan infrastrukturnya, pembinaan serta kesejahteraannya. Harapan saya di 2025 akan lebih baik lagi. Sementara itu, Nanang selaku bidang perencanaan menambahkan bahwa intinya kegiatan expose RAPBDes hari adalah yang pertama kami menyampaikan hasil dari Musdus, kemudian ke Musdes dan Musembang sebelum ditetapkan Rapdesnya. Jadi perlu disampaikan ke semua wilayah bahwa saja yang bisa dilakukan pendanaan lalu penyiapan anggaran. Jangan sampai merasa apa yang sudah diajukan ini akan dibuatkan anggarannya, itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman kepada wilayah bahwa anggaran ini tidak terfokus pada satu sisi saja, yang lebih dominannya kepada infrastruktur saja. Padahal di sana ada pemerintahan, pemberdayaan, ada pembinaan, dan juga kepada keadaan bencana darurat, yaitu banjir. Itu yang perlu ditingkatkan SDM-nya kita dan Pemdes. Alhamdulillah, apa yang menjadi aspirasi rakyat kita akan betul-betul bisa untuk memenuhi keinginan masyarakat. Robi Sunjaya, Palapa TV mengabarkan. Sesuai dengan kebutuhan di wilayah desa. Karena memang ini suatu kewajiban kita bersama sebagai kedepannya Desa Ciherang dan berlebar, dan memang tidak di Musrembang. Tahun 2025 Desa Ciherang yang kami hormati Bapak Kades Ciherang. Kita ini sekarang nih untuk mendidik atau menyiapkan generasi emasnya lumayan berat tantangannya. Handphone deh, gitu kan? Kita lupa main game, gitu kan? Kita main bola sama wae. Jadi luar biasa. Kan istilahnya biarnya mindset Pak, generasi strawberry. Kalau yang di sosmed itu generasi strawberry ya. Iya, jadi ya kita harus terima itu memang kemajuan dan perkembangan zaman saat ini seperti itu, berbasis IT aplikasi. Semua di desa juga sama ya. Dari ada IT berbasis aplikasi itu Japati, kependudukan. Itu pakai aplikasinya, pakai aplikasi IT. Ataupun minat kapasitas, mau bentuknya fintech, ya, ataupun peningkatan kapasitas di Ciherang bisa dilebarkan ya, Kak Ades ya. Ketua LPM beserta anggota dan juga perwakilan RT se-Desa Ciherang, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak yang hadirin ikut bersama, yang mana kita bisa melaksanakan pemaparan yang akan dilakukan pada tahun 2025. Kemarin juga saya sampaikan kepada Pak Rodi ya, kalau di Desa Ciherang alhamdulillah Pak, kita sudah punya istana ya, peralatan sudah siap, kita punya alkon, punya apa yang sudah disampaikan dari RT RW melalui Musdus ya, dilanjutkan ke Musdes dan dilakukan dengan Musembang. Tadi sudah disampaikan bahwa usulan kita ini tidak terfokus 100% di infrastruktur, walaupun jujur ya, pada Desa Ciherang dalam anggaran 2025 yaitu nomor 8 tahun 2024 tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa Ciherang tahun anggaran 2025 dan 29 Itu sebesar atau alokasi dana desa 1.241.856.392 rupiah. Bantuan keuangan provinsi atau Banprop yaitu 130 juta. Bantuan sudah ada ya. Jadi memang tinggal pemahaman ya. Berarti kalau saja besar ya. Berarti kalau di-refresh pemahaman kalau pendanaan kan dari awal. Dari nol itu sudah kan juga beberapa ya. Kemudian untuk stunting sudah dianggarkan ini intervensi stunting pemberian makanan ya
Terus kemarin itu 12. Kalau maksimal kita mencapai di situ. Tapi kalau target di 17, nah, misalnya di peningkatan kapasitas atau di pelatihan lagi, fakta di lapangan ya. Jadi berat badannya 2 kilo, ya 2 kilo, misalnya atau 3 kilo, tinggi gitu kan. Yang mengingatkan untuk fisik, mohon kami tidak capek untuk mengingatkan dalam penyusunan kami. Nomor 5 misalnya teman-teman, tapi ini kita bicara adonan bangunan di misalnya 100 meter coran itu butuh berapa sak semen, butuh berapa kubik kursi split, gitu kan? Itu perlu tenaga ahli Pak, minimal ada masukan ini kalau misalnya ditembak itu infrastruktur harus diperkuat dengan ubikasinya. Ada tuh Pak Angga, kebetulan beliau menguasai, kalau masalah sarjana teknik juga dia, insinyur kan. Pak Angga juga tukang insinyur, ada Pak Hadi gitu ya. Kan sudah disampaikan, saya setia. Untuk adik, Ya, terima kasih. Hanya barangkali kalau memang adik marketnya yang sudah ditentukan dengan aturan yang ada, yaitu 3 kategori, yaitu BLT, kemudian ketapang dan samping, hanya 3 kategori. Walaupun ditentukan misalnya untuk operasional, tapi dimasukkan sebagai nomor market. Jadi untuk operasional desa. Jadi disimpannya di sebagai nomor market yang market yaitu tadi untuk BLT, keterangannya ekonomi, kemudian ketapang, dan sama dengan yang yang terpenting kami harapkan untuk untuk belanja insentif operasional itu tidak melebihi dari 30%, ada yang 30% dan 70%. Jadi perhatian lagi adanya 30% dan 70%. 30% itu insentif disertap, terus RW. Nah, kalau dulu ada bunganya berarti calon ya, jadi bisa untuk berarti sebagai yang 70%. Terima kasih. Saya ingin menanyakan masalah paparan yang sudah sebenarnya sudah dilakukan. Cuma untuk tahun 2020 kita pernah melakukan terkait musuhnya yang kurang lebih pada sekitar 300 meter. Awal dekat di wilayah kami khususnya di antara 3 wilayah 3. Beberapa minggu yang lalu itu di samping jalan yang sudah dibeton dimasukkan ke bantuan jadi itu saja harapan dari kami. Yang lain. Alhamdulillah di RW 05 telah realisasi masalah proyek di jalan yaitu potensi hamparan sungai kemarin, dan mengenai untuk anggaran tahun 2000 gimana caranya untuk ya realisasi layaknya air minum, mohon dibantu nanti mungkin air pengarahan itu sangat riskan atau perlu sekali, dan alhamdulillah kami dari itu kalau namanya PPP Pak biayanya cukup lumayan ya. Yang kita lakukan Bapak bisa baca semuanya mencegah seorang Soekarno ini benar-benar tahun 2025 banyaknya receh di bawah angka 100 juta ya, minim sekali. Itu salah satunya, sehingga tidak memadai pemetaan di semua lokasi mendapatkan jatah. Kalau terus-menerus di satu sisi gitu ya,
kami sih selaku pemerintahan desa bisa saja, tetapi berarti bapak-bapak yang harus melakukan dengan semua RT dan RW. Umahnya 2 tahun di desa saya atau 1 tahun khusus 1 RW ini saja. Maka kalau ada kesempatan tadi Pak Kadus ya, nah itu satu ya, kenapa seperti itu? Iya, masyarakat kita sudah direncanakan oleh RT RW khusus dan diolah pada musrem ya. Ini kita mengutarakan bahan-bahan yang sudah memang diutarakan dasar-dasar dari awal. Sekarang ya ekspos inilah untuk 2025 yang notabene usulan-usulan dari awal yang disusun ya RW. Ini gambarannya. Sebenarnya kalau seandainya ada suatu katakanlah yang penambahan, larinya ke ini istilahnya ya katakan ke anggaran perubahan. Kalau seandainya ada suatu usulan yang sekiranya terkait kurang kepuasan ya. Ini kan suatu sudah yang sekarang udah komitmen yang telah direncanakan untuk 2025. Pak, oleh perwakilan kecamatan, KSPM, Ekbang, dan yang lainnya ya. Sebenarnya memang sudah ada suatu perencanaan hari ini bagian itu saja. terus Ya untuk usulan dari masyarakat puas dengan program kedepannya ya Pak, kita siapkan dan ya istilahnya bisa terrealisasi dengan baik. siap. Ekspos RAPBDes desa ya. Ini semua sudah untuk mengimplementasikan yang di 2025 kesiapan dari kelurahan dari desa Tiarang sendiri seperti apa? Intinya kegiatan ekspos RAPBDes tahun 2020 ini yang pertama adalah menyampaikan hasil dari Musrus, kemudian ke Musdes dan Musrembang sebelum ditetapkan RAPBDes-nya. Jadi perlu disampaikan dulu semua wilayah mana saja yang bisa di-cover atau bisa dilakukan pendanaan atau penyiapan anggaran. Dan jangan sampai bahwa merasa apa yang sudah diajukan ini bahwa akan dibuatkan anggarannya. Itu yang pertama. Kedua, pemahaman kepada semua wilayah bahwa anggaran ini tidak terfokus pada satu sisi yang lebih dominannya orang kepada infrastruktur. Padahal di sana ada pemerintahan, ada pemberdayaan, ada pembinaan ya, dan juga keadaan bencana darurat itu wajib gitu ya. Itu yang perlu diberikan peningkatan SDM-nya ya. Itu harus dilakukan. Ini minimal walaupun dengan secara perlahan merubah paradigma dan pemikiran sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya bahwa usulan itu tidak harus berupa infrastruktur saja. Makanya kita di pemerintahan desa alhamdulillah apa yang menjadi aspirasi masyarakat dari usulan-usulan itu kita bermusyawarah dengan Jam 11 ini untuk menghasilkan RAPBDes yang betul-betul memenuhi keinginan masyarakat tetapi sesuai dengan kondisi anggaran dan juga tidak berseberangan dengan kegiatan di atasnya yaitu di kabupaten, provinsi dan juga tingkat nasional.